Jamaah Haji Sulawesi Selatan cek. 14. Oh, peristiwa apa paling berkesan ini Haji? Kejadian bagaimana yang paling berkesan di Tanah Suci? Paling berkesan itu seperti Masya Allah. Tradisi cuci kaki dan minum air cucian kaki orang yang baru pulang haji dengan tujuan ngambil berkah dari Tanah Suci. Usai menunaikan ibadah haji, sebagian besar jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang tiba di tanah air terlihat berbeda dari lainnya. Sejumlah jemaah ini tidak menggunakan seragam seperti anjuran pemerintah. Assalamualaikum Aja, selamat pulang. Sama. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. Kedatangan jamaah haji daripada Indonesia geger di media sosial, bahkan diliput di TV internasional. Terlalu glamor, terlalu menampilkan kekayaannya para sahabat, melainkan datang ke Tanah Suci sana untuk beribadah, pulang untuk mengambil nama haji saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikToknya Mas Farhan. Disuruh ngebahas kepada Mas Farhan tentang kepulangan jamaah haji daripada Indonesia yang membuat hajatan, bahkan airnya yang dari jamaah haji Indonesia itu para sahabat diminum oleh warga yang ada dekat kampung sana para sahabat. Begitu mulianya jamaah haji dari Indonesia ini ya para sahabat, di hadapan kampung khalayak ramai. Bahkan di media sosial lainnya juga disoroti jamaah haji yang dari Indonesia ini ketika pulang ke Indonesia segelintir tidak mengikuti aturan, tidak menggunakan uniform yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, malah menggunakan seragam masing-masing, adat masing-masing, adat kampung masing-masing, bak raja, bak seperti raja, dan bak seperti ratu, macam itu para sahabat. Bahkan ada yang berpamer sebuah perhiasan, dan ternyata perhiasan yang mereka pakai katanya imitasi, bukan original, hanya semata-mata ingin memamerkan inilah saya orang kaya, macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Oke, kita langsung ke videonya. Let's go. Usai menunaikan ibadah haji, sebagian besar jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang tiba di tanah air terlihat berbeda dari lainnya. Sejumlah jemaah ini tidak menggunakan seragam seperti anjuran pemerintah, tetapi memilih menggunakan busana ala raja dan ratu berwarna cerah. Jemaah laki-laki menggunakan busana seperti raja Arab, mulai tutup kepala yang dikenal dengan simak dan gutra, lalu gamis yang dikenal dengan saup tanpa jubah hingga bis. Sedangkan jemaah perempuan menggunakan busana atau gaun panjang ala ratu dipadukan dengan budaya setempat atau turung yang didominasi warna cerah. Tidak lupa aneka perhiasan pun disematkan pada leher dan tangan. Alhasil pemandangan jemaah haji di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang ini bak parade busana. Para jemaah mengaku telah mempersiapkan busana dan aksesoris sebelum berangkat ke Tanah Suci. Oh, ini namanya pakaian Sulawesi Selatan. Alhamdulillah adatnya. Sulawesi Selatan. Katanya apalagi 13 tahun menemukan. Alhamdulillah subhana bersyukur. Jamaah haji berbusana ala raja dan ratu. Mau apa dari masing-masing individu saja. Penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi memang barang ini dibeli dari luar negeri, Pak? Iya,
Dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi. Kurang lebih harganya sekitar 900-an ribu, jadi di bawah 1 juta. Oh, ini selamatan atau hajatan ketika penyambutan jamaah haji. Seperti ini para sahabat, bahkan ada banner selamat datang di rumahnya. Oh, itu biasanya itu tapur-tapur uang dengan bunga para sahabat itu. Orang banyak yang ngambil di bawah. Tinggal lihat dikit beresnya. Paliakan nanti lihat hendak. Itu dicuci ya kakinya itu. Nah, itu dicuci air kembang. Basuh betisnya. Oh, basuh betisnya. Oh, dibasuh betisnya kayak gitu. Ini biar apa ya? Oh, masih muda ibu hajinya. Ini penyambutannya para sahabat, penyambutan kedatangan. Ada basaruan, terus bener. Gini para sahabat, penyambutan kedatangan jamaah haji oleh keluarga. Bagaimana kisah jamaah haji yang pulang pakai baju berlapis-lapis? Tuh, inilah bikin ulah lagi nih jamaah daripada Indonesia ini ya. Karena tas bagasi sudah penuh dan tidak boleh adanya penambahan tas. Setelah masuk ruang tunggu bandara, dicari oleh petugas haji Indonesia Bandara Madinah. Kasihan dan khawatir, ibu ini diminta membuka baju yang berlapis-lapis itu. Maka dengan bantuan jamaah lain, gotong royonglah beliau. Oh, kok sampai kebanyakan gitulah bu pakainya. Ada yang menyediakan pada kantong kresek. Ibu banyak ini. Mungkin daripada jamaah haji yang lain itu menengok saja ya para sahabat. Ada yang menampung baju yang baru dibuka. Ada yang merapikan ala kadarnya dan masukkan ke kantong kresek. Ada
Ada yang menonton saja seolah-olah dapat hiburan. Dan yang pasti baju yang berlapis 13 itu sudah dilepas sebelum masuk pesawat. Maka pertanyaan apa itu tidak gerah? Apa enggak tak sumuk macam itu para sahabat? 13 loh, 13. Bagaimana kalau kebelet pipis atau BAB nantinya? Pakai baju sebanyak itu. Bagaimana juga kalau situasi darurat dekat pesawat nantinya? Banyak yang dipakai. Yang kita pakai lagi kan? Yang enggak. Oh, usah pakai lagi. Apa? Ganti aja. Ganti. Kok banyak ya yang dipakai? Inilah kawan sekamar tuh, yang ya. Sejak ke Mekah berada di Mekah dan pulang dari Mekah, macam-macam bid'ah dilakukan jamaah Indonesia. Untuk gelaran hajah yang pelik itu Konoha. Masya Allah. Ini ya penyambutan ketika datang. Nangis ibunya, mungkin terharu juga ya. Dia maksudnya cepet sih. Tradisi cuci kaki dan minum air cucian kaki orang yang baru pulang haji dengan tujuan ngambil berkah dari tanah suci. Jika dikatakan ini bid'ah, lagi pula dari mana ajaran ngambil berkah dengan cara begini, maka mereka pun akan nyolot. Oh, ini kan tradisi. Sudah turun-menurun nenek moyang kita melakukannya. Yang penting kan baik. Kalau begitu silahkan Anda bantah perkataan firman Allah Ta'ala. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 170. Sungguh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki nenek moyang, memiliki tradisi dan budaya dari nenek moyangnya, yaitu Quraisy. Namun pertanyaannya, apakah Nabi mengikuti dan melestarikan semuanya? Islam itulah yang harus ditradisikan, bukan tradisi yang dibalut Islam agar Alasan jamaah haji takbir dilakukan penuh perhiasan saat tiba di Makassar. Jamaah haji kloter 2 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi. Para jamaah haji langsung menuju asrama haji Sudiang. Beberapa jamaah wanita tampak mencolok dengan kebaya berhiang manik-manik dan perhiasan di tangan dan leher. Salah satu jemaah haji asal Kabupaten Istiqlal merupakan ciri jemaah Istiqlal. Yang 3 tahunnya itu jemaah haji bukan pakai pakaian untuk yang menggunakan pakaian sendiri dengan sejumlah perhiasan digunakan sejak Assalamualaikum Haji. Oh, ini sama-sama. daripada Malaysia. Ketika mau pulang ke Malaysia, merasakan begitu pulang. sederhananya. Sama.
InsyaAllah kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Ya, Ji. Baik, Ji. Selamat. Sama-sama. Minta maaf ada salah silap. Sama juga kita. InsyaAllah. Sama-sama. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Pak Mat. Mak tak balik dah. Pak Mat tak balik dah. Mak tak balik dah. Dia kemah. Dah masak ikan InsyaAllah. Okey, Ji. Saya hantar masak satu. Alhamdulillah. Okey, baik. Sama-sama. Memang sederhana ya para sahabat. Okey, Aja. Assalamualaikum. Dan juga Selamat adabnya. kembali. Dan juga disiplin. Selamat kembali, sama-sama. Sama-sama aja. Assalamualaikum, Ji. Saya lewat sebulan lagi. Sama, okey, baik, insyaAllah. Mungkin ini pengurus tabung haji ya. Baik, sama-sama, Ji. Sama-sama, okey, baik, Ji. Saya sebulan lagi, Ji. Allahuakbar. InsyaAllah. Okey, baik, Ji. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang tampilnya trik, tampil glamor jamaah haji daripada Indonesia yang merupakan menjadi bincangan di media sosial, tidak menggunakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan uniform macam itu para sahabat. Itu dari jamaah dari Makassar para sahabat. Sedangkan dari pemerintah saja menggunakan uniform, khususnya para jamaah itu segelintir saja yang membuat menggunakan adat-adat kampung semacam itu para sahabat. Dan ada juga banyak lain yang jamaah yang patut dengan pemerintah menggunakan uniform yang sudah disediakan oleh pemerintah macam itu para sahabat. Itulah segelintir saja yang kita sudah sajikan yang memang menjadi persoalan perbualan di media sosial tentang jamaah haji, kedatangan jamaah haji daripada Indonesia. Dan juga ada juga segelintir yang menggunakan kata-kata bid'ah, ataupun ketika datang menginjakkan kaki di tanah suci, mereka itu kakinya dicuci, dan juga penduduk warga ataupun famili di situ ada katanya yang minum para sahabat, bahkan diginiin kan, itu dicuci kakinya macam itu kan memang tak boleh para sahabat. Itu kan meskipun ajaran dari nenek moyang yang dulu-dulu, itu ajaran-ajaran yang memang tak patut dicontoh ataupun ajaran sesat, itu dibuang macam itu, tak perlu dilestarikan macam itu para sahabat. Kalau kita menengok sebuah video yang terakhir tadi tentang jemaah daripada Malaysia yang menggunakan baju yang ala-ala kadarnya, sederhana macam itu, dan juga dari tabung haji ini sudah tersebar di media sosial tentang diiktiraf tabung haji Malaysia ini penyelenggaranya terbaik para sahabat, mendapat pujian dari Kementerian Arab Saudi sana para sahabat, Kementerian Haji Arab Saudi sana para sahabat. Jadi kita ini hanya mengedukasi dan mengambil sisi baiknya, membuang sisi buruknya. Apalagi sisi buruknya ada di dekat negara kita macam itu. Buang, tak perlu kita melestarikan hal-hal benda yang memang tak patut dan juga memang mengandung kemusyrikan, mengandung bid'ah, itu dibuang macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Nusman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.